Firman Tuhan diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dengarlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Jeremy yang telah membacakan pembacaan Alkitab kita hari ini. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan sebagaimana telah dibacakan pada teks kita tadi, diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dan hari ini teks ini akan mengajak kita untuk melihat lidah kita dan lebih jauh lagi kedalaman hati kita. Kita akan melihatnya dalam 3 poin, potensi, realita, dan penolong. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Yang Engkau yang menolong kami ketika kami mendengar firman-Mu, Engkau yang mengubahkan hati kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang berbelas kasihan kepada kami yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jika kita berbicara tentang lidah, hal apa yang akan tergambar di dalam benak saudara? Barangkali saudara ada yang membayangkan emoji dengan lidah yang terjulur keluar, atau saudara mungkin ada yang membayangkan lidah sapi panggang kalau saudara lagi lapar gitu ya. Ada yang pernah? Saya sih belum pernah ya. Atau saudara mungkin terbayang tentang huruf, kata, prosa, puisi, perkataan, nyanyian, atau merasakan dengan lidah kita. Saudara, lidah memang bisa menjadi bagian dari ekspresi wajah kita. Lidah kita juga menolong kita untuk mendistribusikan makanan di dalam mulut kita, sehingga kita bisa mencernanya dengan baik. Lidah kita juga berguna untuk merasakan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Dan lidah kita memberikan kemampuan kita untuk berbicara. Kita akan masuk pada poin pertama, potensi. Saudara, dengan lidah dan mulut kita bisa mengkomunikasikan perasaan atau pemikiran kita secara tepat. Dengan berbicara menggunakan kata-kata yang kita rangkai sedemikian rupa.
Sehingga pemikiran kita, perasaan kita, pesan yang mau kita sampaikan dapat tersampaikan. Dan dengan kata-kata ini juga kita dapat mendengar orang lain menyampaikan pemikirannya, perasaannya, sehingga kita bisa mulai saling memahami satu dengan yang lainnya. Apalagi saudara, di zaman-zaman sebelum ini, di mana membaca dan menulis tidak seberkembang hari ini, budaya, pengetahuan, pendidikan diajarkan melalui mulut ke mulut. Pendidikan itu, pengetahuan itu terjadi secara lisan, saudara. Diturunkan dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain. Bahkan saudara, sampai hari ini saya pun merasa bahwa kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sekolah pun atau universitas pun tetap didominasi dengan berbicara sebagai metode mengajarnya. Saya nggak tahu kalau saudara ada yang masuk kelas, terus gurunya diem. Enggak gitu ya, pasti ngomong ya, ngobrol, mengajar. Tapi saudara menariknya, apa yang Yakobus katakan di awal teks kita adalah, dia memulai pesannya dengan mengatakan jangan banyak orang yang jadi guru. Kalau kita tanya kenapa kok jangan banyak orang yang mau jadi guru, kenapa? Yakobus memberikan alasan bahwa mereka yang mengajar saudara akan menerima penghakiman dengan ukuran yang lebih berat. Lalu kita tanya lagi, kenapa kok bisa demikian? Kalau jadi guru kenapa kok ukuran yang digunakan untuk menghakimi lebih berat? Tentu saja saudara, karena seorang guru adalah seseorang yang berada dalam jabatan dan posisi di mana mereka memberikan pengaruh besar kepada orang-orang yang lebih banyak. Mereka punya pengaruh yang lebih luas. Guru ini adalah orang yang kepadanya kita bergantung untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran. Sehingga kalau guru ini salah, ia akan membawa banyak orang yang mengikutinya salah. Jadi jelas guru ini mempunyai sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Saudara coba bayangin ya, kalau guru matematika anak saudara itu mengatakan 1 tambah 1 sama dengan berapa anak-anak? 3. Loh, dari mana satunya? Kan beranak cucu dan bertambah banyak. Loh, kasus ini. Ya kan saudara? Gak bisa saudara. Bahkan ada peribahasa, kalau guru itu kencing berdiri, muridnya tuh kencing berlari. Guru ini kalau nggak benar, kalau keliru, muridnya ini ngawur, lebih parah saudara. Itulah kenapa guru itu akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Saudara berbicara konteks saat Yakobus hidup, guru adalah sosok yang terhormat, memiliki kedudukan, dihargai dan disegani. Gak banyak orang saudara yang bisa jadi guru. Dan mereka memang adalah tempat orang mencari pengetahuan. Bahkan di zaman itu lebih dari sekadar mencari pengetahuan. Mereka adalah sebuah role model bagaimana kita menjalani hidup. Jadi orang-orang bukan hanya mencari pengetahuan kepada mereka, orang-orang ini akan mengikuti cara hidup guru-guru tersebut. Oleh sebab itu, Yakobus mengatakan, guru itu akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Lalu Yakobus menambahkan pada argumennya ini dengan mengatakan, ingat bahwa kita, sekarang Yakobus menggunakan kata kita, dia memperluas konteksnya kepada kita semua secara universal, semua orang. Guru juga termasuk di dalamnya adalah orang yang tersandung dalam berbagai macam cara. Saudara, yang Yakobus katakan bukan kita bisa salah, bukan. Yang Yakobus katakan adalah kita orang-orang yang bersalah, kita orang-orang yang tersandung. Ini sebuah kepastian. Ini memperkuat argumen Yakobus tentang kenapa jangan jadi guru. Kesalahan, kejatuhan, itu pasti terjadi saudara. Kita semua tersandung, kita semua bersalah.
Lalu Yakobus saudara melanjutkan bahwa kalau ada orang yang bisa tidak tersandung dalam perkataannya, di dalam lidahnya, maka orang itu sempurna, maka orang itu utuh. Kenapa? Karena menurut Yakobus, orang yang bisa mengendalikan lidah ini adalah orang yang akan bisa mengendalikan seluruh kehidupannya, seluruh dirinya, seluruh bagian tubuhnya, seluruh tingkah laku dan apa yang ia lakukan, tindakannya. Dengan kata lain saudara, Yakobus di sini dengan jelas mengatakan bahwa yang paling sulit diatur, yang paling sulit dikendalikan adalah lidah kita. Lebih dari tindakan kita, perkataan kita, lidah kita ini adalah yang paling tidak bisa diatur. Sehingga kalau kita bisa mengaturnya, kita bisa mengatur yang lain. Saudara, kata lidah di bagian ini mewakili segala bentuk komunikasi, bahkan pemikiran. Perkataan ini saudara, dikatakan atau tidak, itu dihitung. Karena Yakobus tahu apa yang diperkatakan munculnya terlebih dahulu terjadi di dalam pemikiran. Kemudian Yakobus melanjutkan dengan memberikan sebuah analogi. Kenapa kok kalau kita mengendalikan lidah kita bisa mengendalikan tubuh? Yakobus ingin membantu kita mengerti dengan gambaran tentang kekang di mulut kuda. Seperti kuda yang seluruh badannya bisa diarahkan dengan menggunakan kekang yang dipasang di mulutnya. Saudara kalau pernah lihat kuda, terus pasti ada kayak kekangnya. Itu ada satu bagian di mulut itu yang memang dimasukin ke mulut, yang terus nanti ada talinya yang menghubungkan ke pegangan untuk pengendaranya, untuk bisa tarik kanan, tarik kiri, dan itu di sini di mulut. Yakobus ingin menekankan bahwa ketika mulut ini dikendalikan, maka seluruh bagian lain kayak kuda ini itu bisa diarahkan dan dikendalikan. Dapat dikendalikan dan membawa pengendaranya sampai ke tempat yang ia tuju. Dan gak berhenti sampai di situ saudara. Yakobus menambahkan gambarannya lagi, agar kita dapat lebih paham. Yakobus sekarang menggambarkan dengan gambaran kapal yang begitu besar, yang pergerakannya didasari oleh angin yang keras yang menggerakkan kapal ini. Tetapi Yakobus menekankan lagi bahwa pengendalian kapal ini adalah dengan kemudi yang kecil. Saudara, kemudi yang dimaksud di sini adalah daun kemudi kapal, bukan yang di atas, tapi yang di bawah permukaan air yang ada di belakang atau di depan kapal itu. Yang bentuknya kayak sirip gitu, bisa ke kanan atau ke kiri. Yang mengendalikan kapal itu mau ke kanan atau ke kiri. Kapal yang begitu besar itu memiliki bagian kecil yang digunakan untuk mengendalikannya, untuk mengarahkannya sesuai keinginan nahkodanya. Saudara, melalui dua ilustrasi ini, sebenarnya Yakobus ingin menekankan signifikansi lidah yang kecil itu, atau perkataan yang kecil itu di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Walaupun lidah itu kecil saudara, walaupun perkataan kita itu nampaknya sepele, di sini Yakobus menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh lidah dan perkataan kita. Lidah dan perkataan yang dikendalikan itu saudara, dapat membawa kita kepada tujuan kita. Saudara, sebelum kita jadi takut dengan peringatan yang Yakobus berikan di awal, di sini Yakobus mengingatkan kita akan betapa banyaknya hal baik yang dapat dikerjakan oleh lidah dan perkataan kita. Saudara, perkataan dan lidah kita memiliki potensi yang begitu baik. Didikan yang diberikan orang tua kepada anaknya, ajaran yang guru berikan kepada muridnya, konseling yang diberikan oleh konselor kepada konselinya, perkataan yang menguatkan dari seorang sahabat.
ada kesempatan saudara yang begitu besar dalam setiap perkataan kita untuk membentuk satu sama lain bagi kerajaan Allah. Dan Amsal memahami hal ini saudara. Amsal 10 ayat 11a mengatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Amsal 15 ayat 1a, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amsal 15 ayat 31, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, potensi dari kata-kata dan lidah yang dikendalikan itu begitu besar. Relasi satu sama lain saudara bisa berhasil, kuncinya ada di komunikasi. Hubungan antara suami dan istri bisa dekat, hangat, karena ada kasih, kejujuran, kepercayaan, penyelesaian masalah yang terjadi di dalam komunikasi satu sama lain. Yakobus sedang mengatakan saudara, bahwa ketika kita dapat mengekang lidah kita, ketika kita dapat mengendalikan lidah kita dapat membawa hal yang baik. Tapi Yakobus tidak berhenti di situ, Yakobus lanjut ke ayat 5a. Ayat 5a ini merupakan sebuah jembatan di antara potensi yang Yakobus gambarkan. Dan sekarang Yakobus akan mulai menggambarkan realita yang mengerikan dari lidah kita. Betul saudara, lidah kita itu kecil tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Masalahnya muncul ketika lidah ini tidak dikendalikan. Tanpa orang yang dapat mengendalikannya, maka lidah ini adalah sebuah kekuatan yang tidak terkendali, yang kacau, yang menghanguskan. Kita masuk ke poin kedua, realita. Saudara, mulai di ayat 5b ini, Yakobus mengontraskan potensi baik dari lidah dan realita yang mengerikan dari lidah yang tidak terkendali. Seperti di bagian pertama, Yakobus memberikan dua analogi untuk kita dapat memahami peran lidah. Di bagian ini untuk menunjukkan betapa rusaknya lidah dan mengerikannya lidah itu, Yakobus juga menggunakan dua analogi. Di analoginya yang pertama, Yakobus mempertahankan, kita akan lihat Yakobus mempertahankan gambaran yang kecil, gambaran bahwa yang kecil memberikan sebuah dampak yang besar. Saudara, di ayat 5b ini Yakobus menggambarkan lidah seperti api kecil yang membakar hutan yang begitu besar. Saudara, api kecil ini gambarannya adalah seperti percikan api saja. Saudara, Yakobus ingin menekankan bagaimana lidah dan perkataan yang tidak dikontrol, perkataan yang tidak terkontrol bisa memberikan dampak yang menghancurkan secara luas. Dan untuk menggambarkan lidah yang destruktif ini saudara, Paulus menggunakan 4 macam penggambaran. Pertama, Yakobus mengatakan bahwa lidah itu adalah dunia ketidakbenaran. Sebuah dunia kejahatan. Apa yang Yakobus maksudkan di sini adalah bahwa lidah kita itu saudara telah jatuh dalam dosa dan cara kerjanya adalah dengan sistem dunia yang berdosa. Yang berarti lidah kita tuh bekerja dengan cara yang bertentangan dengan Allah, yang tidak mengandung kebenaran, yang isinya adalah tipu muslihat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kedua, Yakobus mengatakan bahwa lidah ini mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai bagian yang merusak diri kita. Dan saudara, bagian kedua ini ditulis dalam bentuk present tense. Bagian ini menunjukkan saudara bahwa kerusakan yang disebabkan oleh kata-kata yang tidak terkendali ini sedang berlangsung dan masih berlangsung, merusak aspek-aspek kehidupan orang yang memperkatakan perkataan yang tidak terkendali ini.
seperti api yang terus menyebar secara luas. Kata-kata yang merusak ini saudara, menggerogoti, merusak aspek-aspek kehidupan orang yang mengatakannya. Ketiga, Yakobus menggambarkannya sebagai dan menyalakan roda kehidupan kita di dalam terjemahan baru. Saudara, menyalakan roda kehidupan ini dapat dipahami sebagai membakar seluruh perjalanan hidup kita. Jadi perkataan yang tidak dikendalikan ini menghanguskan keberadaan kita, menghancurkan seluruh kehidupan kita. Dan ini dimaknai sejak dari kita lahir sampai saat ini. Lidah yang tidak terkendali ini merusak kita, saudara. Keempat, lidah ini dibakar oleh api neraka. Saudara, di bagian ini Yakobus tidak sedang mengatakan sumbernya, tidak mengatakan asal kekuatan atau asal api lidah ini dari mana, tetapi yang sedang Yakobus katakan adalah bahwa lidah yang merusak ini, lidah yang membakar kehidupan kita ini juga akan dibakar oleh api dari neraka. Lidah ini akan menerima penghukuman, saudara. Jadi gambaran yang Yakobus berikan di sini adalah lidah ini naturnya berdosa, yang dilakukan oleh lidah yang berdosa ini adalah merusak kehidupan kita, dan hasil akhirnya adalah dihukum, menerima penghukuman Allah. Jadi lengkap, saudara. Berdosa, merusak, akhirnya pun dihukum. Jadi nggak ada sisi baiknya di sini. Hanya kerusakan yang dibawa oleh lidah ini. Lalu Yakobus melanjutkan ke analogi kedua dengan menggambarkan bahwa segala macam binatang buas, burung, reptil, makhluk di laut telah ditaklukkan oleh manusia, tetapi manusia sendiri tidak dapat menaklukkan lidahnya. Saudara, gambaran ini membawa kita pada Yakobus ingin menunjukkan sebuah ironi, bagaimana manusia dapat menaklukkan dan melakukan apa yang telah Allah perintahkan di dalam Kejadian, mandat untuk menaklukkan bumi dan segala yang ada di dalamnya, dan itu telah terjadi. Di sini Yakobus tidak memaksudkan untuk menaklukkan menjinakkan semua binatang yang ada. Tetapi dalam arti segala sesuatu sudah bekerja di bawah kontrol manusia. Tapi saudara, kalau binatang-binatang itu telah ditaklukkan, yang saya maksud dikontrol ini binatang-binatang, ketika binatang-binatang itu sudah ditaklukkan, tapi ada satu binatang yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia, yaitu lidahnya sendiri. Saudara, menariknya yang Yakobus katakan adalah tidak ada seorang pun, tidak ada satu manusia pun yang bisa menaklukkan lidah. Sedangkan di awal tadi kita lihat Yakobus mengatakan barang siapa bisa menaklukkan lidah, dia adalah orang yang sempurna, dia adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Tapi di sini pernyataan itu dinegasi, saudara. Karena tidak ada, Yakobus dengan jelas mengatakan tidak ada seorang pun, seorang manusia pun yang dapat menaklukkan lidah. Jadi nggak ada saudara yang sempurna. Nggak ada yang bisa mengendalikan diri, itu nggak ada. Nggak ada dari kita yang bisa melakukan apa yang dikatakan di awal tadi. Kenapa? Karena lidah kita itu begitu mengerikan. Digambarkan seperti binatang buas yang tidak terkontrol, sebuah kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, tidak stabil, bisa menyerang kapanpun, tidak dapat diprediksi.
Dan lebih daripada itu, lidah kita itu adalah binatang yang beracun dan mematikan. Gambaran beracun dan mematikan ini membawa kita kembali ke kejadian di mana ular menipu Hawa. Lidah kita, saudara, seperti ular yang penuh tipu muslihat, yang membawa kehancuran kepada manusia, yang membawa kematian kepada manusia yang mendengarkannya. Karena kebenarannya dipelintir, karena yang dibawa hanya semata-mata tipu muslihat yang bertentangan dengan Allah. Saudara, sifat destruktif dari lidah ini juga dinyatakan oleh Amsal. Amsal 15 ayat 1b, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. 15 ayat 2b, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. 15 ayat 4b, tetapi lidah curang melukai hati. 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara, saya rasa kita tahu kerusakan apa yang disebabkan oleh perkataan kita dan oleh lidah kita. Bagaimana kita saling melukai, bagaimana kita saling menyalahkan, bagaimana kita curang di dalam perkataan kita. Bagaimana dengan kata-kata kita telah menyebabkan amarah, kita telah memicu sebuah kebencian, kita telah memicu kerusakan di dalam diri orang lain dan di dalam diri kita. Lidah dan perkataan kita telah lihat merusak hubungan antara suami dan istri, merusak hubungan di antara orang tua dan anak, merusak hubungan di antara sahabat, merusak hubungan di antara sesama anggota gereja. Saudara, kita sudah lihat kejahatan yang direncanakan melalui kata-kata yang tersembunyi untuk meraup keuntungan pribadi, korupsi yang terjadi secara sistematis, cara-cara untuk menyalahkan orang tidak bersalah. Bahkan kata-kata itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri. Dan itu realita yang telah kita lihat di sekitar kita. Tapi saudara, yang dibunuh oleh kata-kata kita, yang digerogoti oleh ketidakbenaran lidah kita, bukan hanya kehidupan orang lain, tetapi juga kehidupan kita sendiri. Dengan kata-kata yang tidak jujur dan tidak benar, dengan kebohongan-kebohongan yang kita ungkapkan dan kita percayai, yang kita pikirkan dalam pikiran kita mulai hidup dalam tumpukan-tumpukan kebohongan, kita hidup di dalam kepalsuan. Seluruh hidup kita akhirnya rusak, hangus dalam kata-kata yang kita percayai, dalam ketidakbenaran dan ketidakbenaran yang telah menjadi identitas kita, saudara. Dan saudara jangan salah, seperti yang dikatakan Yakobus di awal, penghakiman akan datang. Tapi yang lebih parah, saudara, buat Yakobus adalah dengan lidah yang sama ini, kita menyembah Allah, kita memuji Allah, dan kita mengutuki sesama kita manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Saudara, nggak peduli manusia ini Kristen atau bukan, nggak peduli apa pekerjaannya, nggak peduli status sosialnya, nggak peduli kerusakan yang dia lakukan, nggak peduli keberdosaannya, nggak peduli apa yang pernah dia lakukan, nggak peduli apa yang pernah dia katakan, nggak peduli ketertarikannya sama sesama jenis atau bukan, kita tidak diizinkan untuk mengutuki sesama kita, karena ia adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, saudara. Kenapa, saudara? Karena dari satu sumber mata air
nggak bisa keluar dua jenis air. Nggak bisa ada air yang pahit dan air yang segar muncul dari satu sumber yang sama. Kita nggak bisa mengasihi dan membenci Allah dalam waktu yang bersamaan. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Allah tetapi membenci mereka yang dikasihi Allah. Saudara, pada akhirnya jika kita mengatakan dua hal yang berbeda, hanya ada satu yang benar. Karena yang satu adalah kepalsuan dan kebohongan. Saudara, ciptaan ini saudara, nggak ada yang bisa kayak kita. Mengatakan dua hal yang kontradiktif itu nggak bisa. Pohon zaitun buahnya nggak bisa, pohon ara buahnya nggak bisa pohon zaitun. Pohon anggur nggak bisa buahnya pohon ara. Tapi kita bisa mengatakan dua hal yang berbeda. Itu unik pada manusia. Tapi masalahnya saudara, walaupun kita mengatakan dua hal yang berbeda, tapi hanya ada satu sumber. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 15 ayat 11, dengar dan camkamlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, hati kita itu hanya bisa menghasilkan satu hal, saudara. Kalau itu menghasilkan dua hal, maka yang satunya palsu, yang satunya omong kosong, yang satunya cuma topeng yang sedang dipakai. Dan kebenaran Allah tidak tinggal diam bersama-sama kejahatan. Dan jika kita tidak mengasihi sesama kita, saudara, berarti yang palsu adalah penyembahan kita. Jika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, maka yang palsu adalah ibadah kita. Karena ketika kita mengutuk, karena ketika kita melukai sesama kita dengan perkataan kita yang tidak terkendali, sesungguhnya ada kejahatan yang bekerja di dalam hati kita, saudara. Sesungguhnya hati kita yang jahat, hati kita yang tidak terkendali. Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 16 sampai 20 mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Saudara, kita adalah pendosa bukan karena kita berdosa. Kita berdosa karena kita adalah pendosa. Saudara membaca teks ini sebenarnya di akhir di ayat 12 ini saya merasa hopeless ya. Jadi yang Yakobus katakan adalah kamu harus mengendalikan lidahmu, tapi kamu nggak bisa. Kenapa kamu nggak bisa ya? Karena hatimu yang berdosa. Dan hatimu yang berdosa itu nggak bisa berubah, saudara. Nggak bisa. Di akhir di ayat 12. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ini bukan mata air, terjemahannya kurang tepat. Tidak bisa air asin berubah menjadi air tawar. Saudara nggak bisa. Hati kita berdosa. Kita ini pendosa dan dari mana kalau gitu? Pengharapan kita dan pertolongan kita dari mana, saudara? Saudara,
Untungnya Yakobus sudah mention sebelumnya bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat mengendalikan lidahnya. Saudara, kita butuh penolong yang bukan sesama manusia berdosa, manusia pendosa untuk menolong kita, saudara. Kita masuk ke poin ketiga, penolong. Saudara, kuda itu saudara, gak memasangkan kekang pada mulutnya sendiri. Ada yang masangin. Kapal itu tidak mengendalikan dirinya sendiri, ada yang mengendalikan. Satu-satunya yang dilakukan lidah kita adalah membakar. Kenapa? Kenapa enggak? Karena tidak terkendali, enggak perlu dikendalikan. Dan yang kita butuhkan adalah pribadi yang dapat mengendalikan lidah kita. Kita tahu jawabannya adalah Kristus. Karena dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang mengubahkan hati kita. Pertanyaannya saudara, gimana caranya air asin jadi air tawar? Pohon zaitun jadi pohon ara itu gimana caranya? Tapi kita memang butuh penolong yang ajaib saudara. Karena kondisi kita begitu rusak. Karena kalau ada orang yang bisa melakukan sesuatu dengan benar sehingga memperoleh keselamatannya, Kristus gak perlu hadir. Kondisi kita itu begitu rusak, begitu tidak ada harapan. Kita ini pohon zaitun gak bisa jadi pohon ara, gak bisa. Kita ini orang berdosa gak bisa jadi orang benar. Gak mungkin dengan kekuatan, kemampuan kita sendiri, pemikiran sendiri kita bisa berubah. Kita tidak bisa berubah saudara. Tapi Kristus saudara mengubah air menjadi anggur. Apa yang Kristus lakukan adalah yang mustahil dan tidak mungkin dilakukan. Kristus menjadikan mungkin apa yang tidak mungkin. Saudara, Allah menjadi manusia sendiri adalah hal yang gak mungkin saudara. Bagaimana mungkin Allah menjadi berinkarnasi menjadi manusia, diam di antara kita. Allah yang tidak bisa bersatu dengan ketidakbenaran itu berjalan di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah ketidakbenaran, di tengah-tengah kegelapan kita. Ia yang tidak bisa bersatu dengan dosa dijadikan berdosa. Agar kita yang berdosa dijadikan benar saudara. Apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita adalah hal yang sangat ajaib. Kalau hari ini saudara, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kalau hari ini kita adalah pohon zaitun yang jadi pohon ara. Kalau hari itu semua hanya karena Kristus. Itu karena perbuatan Kristus, kebaikan Kristus yang telah memilih untuk mengasihi kita, yang telah memilih untuk mengubahkan kita. Saudara, kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau saudara nggak tahu, Yakobus kasih tahu. Kita nggak bisa melakukan yang benar, saudara. Dan di dalam kitab Yakobus ingin mengatakan bahwa kita perlu menyadari keberdosaan kita. Kita perlu datang sebagai orang-orang yang tulus hati. Kita perlu datang sebagai orang-orang yang menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan. Oleh sebab itu kita harus berlaku seperti orang-orang yang telah menerima belas kasihan itu. Karena kita tidak layak, karena kita tidak bisa. Karena kalau kita bisa, karena kalau hari ini kita ada di sini, kalau hari ini kita bisa punya pemikiran tentang Kristus, kalau hari ini hidup kita diubahkan, kalau hari ini kita tahu apa yang baik, kalau hari ini kita tahu orang itu harusnya nggak kayak gitu, kalau kita tahu orang itu harusnya mengampuni, itu karena Kristus yang mengubahkan kita, saudara. Bukan tempat kita untuk menghakimi yang lain, karena itu adalah tempat Kristus. Sebagai orang yang tidak layak, sebagai orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Apa yang seharusnya engkau dan saya lakukan adalah berperilaku, berkata-kata selayaknya orang yang telah dikasihi. Orang yang telah dianugerahi, orang yang telah diampuni. Walaupun itu seharusnya gak mungkin saudara. Seharusnya gak mungkin. Tapi itu dijadikan mungkin saudara.
Mari kita datang ke hadapan Allah. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Dan mari kita hidup, saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan. Mari kita belajar mengatakan apa yang benar dan yang baik. Karena kita bukan lagi orang yang tidak bisa melakukan apa yang baik. Karena hari ini, saudara, ada Kristus yang menunggangi kita. Ada Kristus yang mengendalikan kita. Kita bisa mengatakan apa yang benar. Kita bisa tidak berdosa, saudara. Kau dan saya adalah manusia berdosa, tapi di dalam Kristus, Ia memampukan kita untuk dapat memilih dalam setiap kata, setiap tindakan kita saat ini, setelah ini, memilih melakukan yang tidak berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, kami adalah pendosa-pendosa. Kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak Engkau kasihi. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, hanya karena Engkau Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul di sini. Kami boleh berada di sini. Kami boleh Tuhan bersekutu di dalam kasih Tuhan. Jika hari ini Tuhan, kata-kata kami melukai. Jika hari ini Tuhan, kami penuh dengan kemarahan. Kami penuh dengan perkataan yang tidak benar yang ingin kami katakan. Karena Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Karena Engkau Tuhan yang telah menebus kami. Dan Engkau Tuhan yang akan memimpin kami dalam setiap perkataan yang benar dan tindakan yang benar. Biar Roh-Mu yang memenuhi kami dan mengendalikan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.